Mantan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulawesi Tenggara, Sultra, Boy Ihwanisah, BI, menjadi tersangka dugaan kasus korupsi. Dalam proyek pembangunan keramba beton berbasis nelayan di Pulau Saponda, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Provinsi Sultra, tahun anggaran 2021. BI selaku pengguna anggaran sekaligus pejabat pembuat komitmen, PPK, proyek mangkrak tersebut. Penetapan tersangka dilakukan Kejaksaan Negeri atau Kejari Konawe, pada Rabu, tanggal 19 November tahun 2025. Selain BI, penyidik juga menetapkan La selaku pelaksana pekerjaan dari CV Tikrar Ilham Jaya, sebagai tersangka. Kajari Konawe, Fahrizal, mengatakan, kedua tersangka diduga terlibat dalam penyimpangan proyek yang bersumber dari dana alokasi khusus anggaran pendapatan dan belanja daerah, DAK APBD, Sultra tahun anggaran 2021. Proyek pembangunan keramba beton tersebut memiliki nilai kontrak sebesar Rp2.492.127.000 dengan masa pekerjaan 90 hari kalender, mulai 17 September 15 Desember tahun 2021. Namun hingga masa kontrak berakhir, pekerjaan tidak diselesaikan dan ditemukan tidak sesuai spesifikasi. Salah satu temuan penyimpangan tersebut, yakni penggunaan metode pemasangan tiang yang tidak sesuai perencanaan. Seharusnya, pekerjaan menggunakan teknologi hydraulic hammer dengan kapal ponton. Namun, pada praktiknya para tersangka menggunakan alat manual berbasis tumbukan, sehingga konstruksi tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa 26 saksi dan sejumlah ahli, serta mengumpulkan dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur pasal 184 ayat 1 KUHP, jelas Fahrizal, Kamis, tanggal 20 November tahun 2025. Selanjutnya, Fahrizal menyebutkan bahwa perbuatan para tersangka telah menimbulkan kerugian keuangan negara. Sebagai tindak lanjut, Kejari Konawe menahan tersangka La selama 20 hari terhitung tanggal 19 November hingga tanggal 8 Desember tahun 2025 di Rutan Kendari, sesuai surat perintah penahanan nomor PRINT 04 P pukul 3.14 FD, tanggal 2 November tahun 2025. Sementara itu, tersangka BI tidak memenuhi panggilan pemeriksaan dengan alasan berada di luar kota. Penyidik akan melayangkan panggilan berikutnya, dan apabila yang bersangkutan tidak kooperatif, tindakan hukum tegas akan diambil sesuai prosedur. Dua pasal utama yang disangkakan kepada kedua tersangka, yakni Primair, pasal 2 ayat 1, Jo pasal 18 UU Rino 31/1999 tentang pemberantasan tipikor sebagaimana diubah dengan UU Rino 20/2001 Jo pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Subsidiar, pasal 3 Jo pasal 18 UU Rino 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU Rino 20/2001 Jo pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Untuk ancaman hukuman 20 tahun penjara, tegas Kajari Konawe Fahrizal menambahkan. Kejari Konawe menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kasus ini secara profesional dan sesuai ketentuan hukum. Untuk diketahui, kasus ini sebelumnya telah dinaikkan ke tahap penyidikan pada tanggal 26 Juni tahun 2025. Proyek senilai Rp2,49 miliar tersebut dilaksanakan oleh CV Tikrar Ilham Jaya sebagai bagian dari program Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tenggara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.